tahun sarjana terapan, kemudian 2 tahun profesi, ya. Ilmu-ilmu itu digunakan, ya. Jangan balik lagi, nggak ada bedanya perawat itu dengan maaf ngomong cleaning service atau office boy, gitu ya. Karena ilmunya nggak digunakan, ya. Jadi pada saat mengganti ini, ya, ibu suruh bu pegang bu, kita ganti bu ya, selimutnya dengan selimut ini. Kita namakan ini selimut mandi bu, biar selimut tidurnya tidak kotor, gitu ya. Kita lakukan dan ini langsung bisa dilipat, nah, gitu ya. Nah, tuh, gitu ya. Kemudian rapikan. Nah, gitu ya. Nanti begitu ujian, itu gol lagi ya. Oke. Nah, kita mau mulai melakukan pemeriksaan payudara. Ya. Ibu, kalian tetap komunikasi. Pertama kita pandang kan, lihat kan, simetris atau tidak. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat juga puting susunya menonjol atau tidak menonjol. Kita masuk ke dalam, vertis. Ya. Kemudian baru kita lakukan raba, palpasi. Ya. Waktu palpasi jangan dimek-mek gitu. Gitu ya. Tapi apa yang kita raba? Memutar aja. Ya. Itu meraba kok ada pembengkakan atau tidak. Seperti kita meraba payudara sendiri, ya, yang sadari itu, ya. Nah kemudian agak ditekan sedikit bu, ini sakit atau tidak, ya. Tentunya kalau ASI belum lancar keluarnya, ibunya merasa nyeri. Kita sudah dapat tuh data, ya, nyeri pada payudara, ASI belum keluar. Diagnosanya apa? Ya. Oke ya, jadi kiri dan kanan. Periksa, kemudian kita cek lagi apakah ASI sudah keluar apa belum. Dengan ini kita begini, ya, kalian berdiri boleh, ya. Jadi ini kalian letakkan di areola mame. Nah kemudian urut ke arah puting sambil kalian agak tekan, ya. Berarti yang kalian siapkan juga adalah apa? Tisu. Ya, kenapa tisu disiapkan? Ya, kalau hasilnya keluar kan sudah. Oke ya. Nah, kalau udah keluar nanti kita lap dengan tisu. Oke. Ya, nanti kalian latihan tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri. Ibu nggak pakai handphone ya, karena handphonenya banyak bedaknya. Oke. Tangan kiri di posisi umbilikus. Tangan kanan di simpisis. Mana simpisis? Di bawah. Bawah ya. Nah, tangan kanan di simpitis. Nah, kemudian seperti ini kalian agak mengurutkan, gitu ya. Kita mencari sampai tingginya mentok, gitu ya. Nah, terasa itu batasnya di mana? Nah, kemudian kalian ukur berapa jari? Bawah pusat, 2 kah, 3 kah? Itu adalah tinggi fundus uteri. Itu kalian lepaskan. Nah, setelah uterus kalian meriksa bawel, ya, menggunakan stetoskop. Tentunya kalian untuk mendengar apa? Bising usus. Ya. Jadi ini yang pusat, ya, menjadi pusat kuadrannya. Jadi kalian hitung, ya, nih di kuadran di sini, kemudian kiri atas, ya, kiri bawah, kemudian kanan bawah, ya. Yang menjadi patokan itu adalah pusat, nih, ya. Nah, gini, nah sini, 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 sini.
dengarkan di masing-masing kuadran itu bising ususnya. Jadi bising usus normal di semua kuadran. Hasilnya seperti itu kalau untuk mendengarkan bising usus. Oke, setelah bising usus kita lihat abdomen, vesika urinaria. Kalian kalau nahan pipis, nahan kencing, nahan BAK, ketahuan nggak di sininya agak? Itu namanya distensi kandung kemih. Oke ya, distensi kandung kemih. Jadi tulisan kalian tidak ada distensi kandung kemih atau terdapat distensi kandung kemih. Itu ya. Nah, BAK-nya bagaimana? Tanyakan. Oke, untuk ya pemeriksaan lohea. Ya. Jadi waktu pemeriksaan lohea sebaiknya, karena toh juga pakaian dalam si ibunya akan kita ganti. Jadi jangan ditarik-tarik begini ya. Ibu lokeanya masih, nah tarik-tarik. Itu ya. Jadi sambil kita ini, maaf ya Bu, kita mau lihat dulu cairan yang keluarnya gitu ya. Nah boleh kita langsung ininya biar nggak cecer kemana-mana, sudah kita lipat. Maaf ya, ini nggak pakai sarung tangan. Dan seharusnya kalian pakai sarung tangan. Iya. Nah, kalian sudah langsung bisa buka. Ya, tolong bantu. Buka. Bantu. Ini ada plastik. Ini plastik. Ya, yang ekstremitas bawah. Ya, tangan kiri kalian di tempurung lutut, tangan ini sini ya, kemudian tekuk begini, itu namanya dorsofleksi. Nanti waktu ujian ibu tanya dorsofleksi. Dorsofleksi. Kan ada fleksi, ada ekstensi gitu ya. Ini dorsofleksi. Nah, waktu di dorsofleksi kakinya kita tanyakan, Bu, saat saya tekuk begini, Ibu merasakan nyeri atau enggak? Pasiennya bilang enggak, ya. Kemudian lihat juga di sini ada kemerahan atau tidak? Bawah betis, kemudian sampai ke paha. Kan kita lihat juga nih, sambil lihat adakah idim atau varises. Nah, yang common sense satu lagi, bisa ini kita angkat. Tangan kita di bawah lutut. Tapi jangan terlalu tinggi begini. Hanya gini. Ya, sama dorsofleksi juga. Nah, di sini tujuannya kelihatan nih merah-merahnya di bawah betis, kemudian sampai ke paha. Gitu ya.